Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah sekian lama dokter kembar tidak online. Alhamdulillah sekarang kita bisa memulai kembali Q&A ya. Sebentar saya mau undang Umu. Apa kabarnya Bunda di luar sana? Bunda Rahmawati, Masya Allah, sudah join? Masih menunggu Adam ini. Oke, connecting. There you go. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya jelas ya, Dam? Ya, Adam. Ya, Dan? Jelas. Okay, Alhamdulillah. Finally, after, I don't know, how many months, berapa purnama? More than 3 months, I guess. Oh, subhanallah. No, 2 Mungkin months yang maybe. nanya udah lupa ini ya. Pertanyaan saya itu kapan dijawab gitu ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Kita sapa dulu Mbak Indah yang selalu setia. Masya Allah. Ada Bunda Masya Allah. Rahmawati, Bunda Indah. Semoga semuanya di luar sana baik-baik aja. Kita mau menjawab beberapa pertanyaan. Insya Allah ada 12 pertanyaan yang sudah kita siapkan. Tapi kalau misalkan Iya. Bunda sekalian mau ada pertanyaan online, monggo silahkan disampaikan. Harapan kita semoga 1 jam nanti cukup ya untuk membahas pertanyaan yang sudah kita siapkan. Sambil nunggu, Insya Allah. Dana apa kabar? Alhamdulillah sibuk mengawal kerja ya? anak-anak sekolah online. Sibuk kerja. Sibuk kerja sama juga ini. Udah masih online kan ya, kalau di Inggris kan udah mulai sekolah masuk sekolah. Iya, masih online. Nggak tahu sampai kapan. Bisa jadi sampai akhir tahun ajaran. Oh, subhanallah. Kalau di Indonesia insya Allah Januari katanya mau mulai. Ya, semoga dimudahkan buat semuanya. Alhamdulillah sudah ada 10 bunda yang join. Mungkin bisa kita mulai ya, Dan. Langsung kita mulai aja tanya jawabnya. Untuk sementara sebenarnya kita mohon maaf dulu kepada para bunda di luar sana karena kita sudah sekian lama vakum, kemudian planning mau memberikan modul 3. Kita udah siapin tapi waktunya aja yang di Inggris cocok. sibuk, lihat nganggur. Yang dilihat sibuk, Inggris nganggur gitu ya. Nggak pernah cocok waktunya. Waktunya itu dia masalahnya. Oke, insya Allah. Mungkin kita bisa mulai, Dan. Monggo silakan dibaca. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara sebentar. Aku ini share ininya, apa namanya? Linknya dulu. Linknya? Ya, boleh. Bentar. Selamat bergabung Mbak Rahmawati, Bunda Santi, dan Bunda yang lain. Semoga yang bertanya ini sudah terselesaikan apa yang menjadi persoalannya. Harapan kami. Jadi yang hanya mungkin kita menjawab pertanyaan ini untuk memberikan tambahan pengetahuan. Sedikit reminder juga, ya. Sedikit reminder bagi yang lain juga. Semoga bisa diambil manfaatnya. Dan ya insya Allah ilmu seperti yang sering kita bilang adalah cahaya. Jadi ketika kita mendapatkan tambahan ilmu, ya berarti kita mendapatkan tambahan cahaya untuk menghadapi bagaimana kita menjadi parent gitu ya, menjadi orang tua. Apalagi di masa pandemi ini benar-benar full anak itu bersama kita 24 jam, nggak ada masanya mereka itu keluar dari lingkungan keluarga. Jadi benar-benar menjadi momen yang bagus bagi kita untuk menambah keterampilan kita menjadi seorang orang tua, menjadi seorang ibu terutama. Ya, langsung saja kita jawab pertanyaan yang pertama. Ini bagiannya Yumna ya, jawab ya. Dari Ummu Namiro, Yanti Ummu Namiro, batch 6. Dok, bagaimana cara mengolah ghorizah baqo pada anak di bawah usia 6 tahun? Sepertinya saya belum berhasil menjadi orang tua. Karena apa yang anak saya inginkan tidak semua saya kasih.
Contoh minta HP dan main di luar rumah di kala jam tidurnya. Itu sering saya diamkan saja ketika anak merengek atau emosinya menggebu-gebu. Saya minta sarannya. Jazakillah khair. Oke, Masya Allah, jazakallah khair Bunda Yanti. Jadi gini, sebelumnya kita harus memahami bahwa Allah itu menciptakan anak itu dengan potensi ghoriza. Ghoriza itu apa sih? Ghoriza itu adalah naluri, gitu ya. Naluri manusia itu kalau kita bagi ada 3, naluri mempertahankan diri, naluri melestarikan jenis, dan naluri untuk mengagungkan sesuatu. Ada anak yang naluri mempertahankan dirinya atau ghorizatul baqonya itu porsinya lebih banyak dari anak yang lain. Ya, itu diwujudkan dalam bentuk misalkan dia kalau bahasa saya raja ngeyel gitu ya, strong headed, kemudian has a will, strong will gitu-gitu ya. Jadi karena apa namanya, kita melihatnya anak itu diciptakan dengan naluri yang berbeda, bukan naluri yang berbeda, porsi yang berbeda, maka sudah bagus Bunda bisa memahami dan melihat bahwa oh anak saya itu punya ghoriza baqo yang besar. Itu udah bagus ya. Berarti kita sudah bisa memahami anak kita bagaimana sih karakter atau potensi dasar mereka. Namun yang perlu kita pahami, anak usia 6 tahun itu sebenarnya sudah bisa diberi boundary atau diberi batasan. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh ya. Kemudian apa yang kita bisa tolerir, apa yang nggak bisa kita tolerir, itu mereka sudah tahu gitu. Sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana yang pertama kita menjelaskan kepada mereka batasan-batasan yang seharusnya mereka apa namanya perhatikan gitu ya. Itu yang pertama dulu. Kemudian yang kedua, ketika kita menjelaskannya pun kita harus memberikan penjelasan juga konsekuensi dan juga reward yang akan mereka peroleh gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan gini ya, anak biasanya mereka boleh saya nonton Bun atau Ma gitu. Nggak boleh kemudian ngamuk-ngamuk gitu ya, ngamuk-ngamuk. Berarti sebenarnya mungkin awalnya dia bisa jadi nggak tahu bahwa oh ini bukan saat yang tepat untuk meminta. Kalau misalkan ada anak ya, misalkan ada aturan kalau adik sudah mengerjakan PR semuanya baru boleh nonton. Misalnya aturannya jelas, misalnya gitu ya. Dia sudah melakukan semua PR udah selesai, kemudian dia minta nonton gitu ya. Maka kita akan bisa, anak akan tahu pasti boleh, mama boleh ngizinin, mama pasti ngizinin karena aku udah melakukan apa yang menjadi syarat dari nonton itu tadi, misalnya gitu. Jadi ini yang saya maksud dengan aturan yang jelas. Adik boleh nonton 10 menit atau 15 menit kalau sudah ngerjakan semua PR, misalnya gitu. Adik boleh makan es krim, misalkan hanya hari Sabtu aja, misalnya gitu. Adik boleh main game, misalkan kalau sudah hafal 1 surat misalkan gitu ya. Itu contoh sederhana bagaimana deal, bukan deal ya, atau ya persetujuan antara anak dengan bunda tentang aturan. Nah, itu satu aspek. Kemudian yang aspek yang kedua, kalau misalkan anak itu merengek kemudian apa namanya ngamuk-ngamuk ya, kalau bahasa Jawa ngamuk-ngamuk karena tidak diberi, berarti ada hal yang harus kita perhatikan bagaimana cara mengelola emosi negatif mereka. Modul 2 kita sudah mendiskusikan modul 1 ya. Modul 1. Modul 2. Jadi lupa udah. Yaitu modul 1 bahasa cinta. Bahasa cinta, oh ya, modul 2. Jadi agar anak tidak stres gitu kan. Jadi bagaimana kita di situ sudah kita jelaskan, mungkin Bunda bisa nonton lagi YouTube-nya, bagaimana kita menghandle anak yang sedang mengalami emosi negatif, kekecewaan dan seterusnya. Kita validasi perasaan mereka. Adik marah karena adik nggak diperbolehkan nonton, ya gitu. Iya, mama bisa ngerti kekecewaannya, tapi kan kita sudah buat perjanjian, deal. Adik hanya boleh nonton kalau udah selesai misalkan baca Quran. Tadi udah baca Quran belum? Belum mama. Ya berarti apa dong? Sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya udah baca Quran. Bagus, ini anak pinter, ini berarti ngerti gitu ya. Jadi kita validasi bukannya malah ngamuk-ngamuk. Ibundanya harus tenang juga gitu. Jadi tenang, menenangkan diri, kemudian menenangkan anaknya. Kita nggak perlu panik. Dan di modul yang kedua itu pun ada stick to your gun. Jadi kalau Bunda itu sudah punya aturan A,
sebisa mungkin tetap sama aturan itu. Jangan kemudian mereka nangis sedikit, ya wis ngalah gitu ya. Kemudian jerit sedikit, oh ya nggak mau, aku ini stres sama jerit-jerit, dan seterusnya. Akhirnya apa? Give in atau nyerah gitu ya. Kalau seperti ini nanti anak akan baca pola. Oh, bunda itu kalau aku nangis sedikit, jerit sedikit, oh bikin bunda nggak comfortable sedikit aja, dia akan menyerah gitu. Jadi aku akan dibolehin nonton, akan dibolehin main game, aku dibolehin macam-macam. Jadi akhirnya besok lagi mereka akan pakai taktik yang sama gitu. Nah, itu yang harus kemudian itu bisa dihindari kalau bunda stick to your gun. Dalam arti kita akan tetap nggak bisa deh, karena kita kan udah setuju, dan setiap orang, tidak semua yang kita inginkan di dunia ini itu akan bisa diperoleh. Semua memperolehnya itu dengan perjuangan. Surga pun tidak akan diperoleh tanpa perjuangan. Nggak ada orang leyeh-leyeh tiba-tiba masuk surga. Ada orang yang meninggal karena surga. Ada ya orang yang berpeluh berdarah-darah untuk masuk ke surga. Sama, itu adalah hukum alam ya, natural consequence, bahwa di dalam kehidupan dunia ini semuanya harus diperjuangkan gitu. Nah, itu harus jelas. Kemudian yang terakhir tadi bunda menyampaikan tentang saya merasa gagal gitu. Nggak usah bun, anak usia 6 tahun masih panjang perjalanannya, nggak perlu ngerasa gagal ya. Jadi kalau ini tergantung, ada orang yang secara emosi negatif itu akan mendorong mereka menjadi lebih baik. Ada orang yang emosi negatif itu bikin mereka makin down. Kalau bunda ngerasa ini makin membuat saya semakin down, I'm such a useless mom, I'm such a bad mom, malah bikin kita jadi down kayak gitu, ya jangan difikirkan, jangan begitu pola pikirnya, mindset kita harus diubah gitu. Diubahnya gimana? Oke, anaknya masih umur 6 tahun, masih panjang, perjalanannya masih panjang, insya Allah akan bisa gitu ya. Saya akan terus mencoba mencari trik-trik yang pas buat anak saya. Insya Allah akan bantu itu. Jadi pemikiran, oh saya gagal, saya bukan orang tua yang baik, itu harus dihilangkan dalam benak kita. Karena Allah beri amanah kepada kita, berarti kita itu mampu. Cuman kita saja yang mau memenuhi amanah itu dengan 100%, atau kemudian hanya gitu ya, kayak sholat ada kalanya kita itu begitu khusyuk, connecting sama Allah SWT, ada kalanya kita itu cuman ya kalau bahasa Jawa itu jendat-jendit gitu ya, cuman moving up and down gitu, tapi nggak jelas gitu sholatnya itu, oh tadi berapa rakaat ya, oh tadi saya baca apa gitu, seperti itu. Jadi ada ibunda yang begitu 100% mencari ilmu, benar-benar apply herself so that she will be successful raising the kids. Ya kadang sukses enggaknya pun hanya tergantung Allah juga gitu. Tapi mereka berusaha semaksimal mungkin, dan Allah nggak akan membiarkan kita gagal kalau kita mencoba gitu. Oke, mungkin itu, Dan. Ada yang mau ditambahkan? Ya, juga perlu disadari parenting itu bukan korelasi hubungannya ya. Ilmu parenting ini bukan sebab akibat. Kalau sudah A pasti hasilnya B. Tapi hukumnya korelasi. Jadi harus tetap terus, oh yang ini nggak bisa, nggak mempan atau nggak cocok, ya cari lagi ilmu untuk bisa merubah, terutama komunikasi kita. Kalau tadi Yumna sampaikan itu mainly adalah how we communicate. Ya mungkin itu 3 poin tadi ya. Oke, insya Allah semoga jelas Bunda Yanti. Kalau nonton monggo silahkan kalau ada feedback ya. Oke, pertanyaan kedua dari Bunda Ifah Umunakib. Pertanyaan saya, ayah dan ibu itu memiliki pola pendidik yang berbeda. Pola ayah tegas dan agak keras dengan posisi ayah bekerja di luar kota dan tidak bisa dipastikan kapan pulang. Sebulan belum tentu pulang. Pada saat ayah pulang, sikap anak itu sangat baik, penurut, tidak membentak. Tapi sebaliknya ketika ayah berangkat kembali untuk kerja, maka anak kembali bersikap biasa, marah, nggak nurut, bahkan berontak. Apakah ini karena sudah terbentuk 2 karakter pada anak, Bun, Dok? Karena dari pola asuh ayah dan ibu yang berbeda. Mohon penjelasannya, Dokter Kembar. Ya, ayah ibu memang harus berbeda. Kayak sandal, yang satu kiri, yang satu kanan. Nggak bisa dua-duanya itu sama-sama kereng atau sama-sama layback. Tapi warnanya harus sama ya, Dan ya? Iya, yang warnanya harus sama. Sandal tuh kiri kanan tapi warnanya modelnya sama. Kalau enggak ya dikira orang gila kan. Jadi wajar, dan semua pasangan itu pasti akan berbeda. Yang perlu dibawahi warnanya itu yang harus sama. Maknanya apa? Visinya itu harus sama.
dalam mendidik anak itu tujuan kita adalah apa gitu ya, menjadikan anak kita sebagai tabungan kita kelak di akhirat. Itu kan yang utama. Allah ngasih amanah bagi kita untuk kita mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya di dunia ini, sehingga nanti saat kita meninggal itu sangu kita itu cukup dengan doa-doa anak, amal solih, sholatnya anak itu kita dapat karena kita yang mengajari dan juga yang mendidik mereka menjadi anak yang solih dan solihah. Jadi warnanya benar itu tadi kata Yumna harus sama. Jadi wajar kalau ayah bunda itu punya dua karakter yang berseberangan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau anak dikatakan punya dua karakter, itu juga bukan satu kesimpulan yang tepat ya bunda. Lah terus kenapa kok sama ayahnya gitu? Kalau pas ayahnya datang itu kayak gitu, dia nurut, baik. Masya Allah itu. Dia merasa kebahagiaan. Apalagi kalau dia misalkan anak laki gitu ya, sosok pahlawan, sosok figur itu ada pada ayahnya. Saat dia datang ke rumah, saat ayahnya pulang, dia merasakan kebahagiaan itu, bunda. Moodnya itu mood bahagia, sehingga ketika ayah dan ibunya memberikan tugas atau kewajiban atau tanggung jawab yang dia harus lakukan, dia dengan senang hati melakukan, karena moodnya itu sedang mood bahagia, mood bagus, bukan negatif mood gitu. Sehingga wajar kalau seperti itu. Ditambah ayahnya mungkin walk the talk istilahnya. Orang yang apa yang diomong itu yang dia lakukan. Sehingga dia lebih, anak itu lebih sebenarnya respect, find security, merasakan ada kenyamanan justru ketika dia dididik oleh orang tua yang walk the talk, yang dia mengikuti apa yang dia katakan. Itu habis ini 5 menit lagi sudah selesai itu ya nontonnya. Kemudian kita tidak mengikuti itu dan itu terjadi setiap hari, maka kita memberikan gambaran di dalam benak anak bahwa ibu itu bukan orang yang lafadznya itu serius, lafadznya itu gold, lafadznya itu perlu untuk dihargai. Sebaliknya, ketika ayah melakukan apa yang dia katakan, maka anak akan ya, oh bapak ini serius kalau melakukan sesuatu, dan ketika ayah memintaku melakukan A, maka aku harus melakukan. Kalau enggak, konsekuensinya itu real, akan terjadi. Lah, tapi bukan berarti kemudian ibunya itu harus menjadi seorang ayah. Ya kalau pas ayahnya pergi ya otomatis itu ya, ibunya harus menjadi ayah dan ibu. Peran yang sangat-sangat susah itu untuk dilakukan. Seperti seorang single parent, berarti posisi dia ketika suaminya sedang pergi. Tapi bukan berarti tidak bisa. Banyak wanita di luar sana yang kodoknya ternyata dia harus menjadi seorang single parent, entah karena meninggal suaminya ataupun karena cerai. Bukan hal yang, jadi bunda bukan satu-satunya orang yang menjadi single parent sementara. Kalau ini bahkan justru sampai kapan mereka nggak tahu. Bunda minimal masih ada suami yang support financial, yang nggak harus cari uang. Biasanya suaminya sudah cukup kan uangnya gitu. Jadi intinya itu, kalau saya bilang, kenapa dia nggak mau menuruti kata ibu ketika ayahnya jauh, ya dia stres juga ya bunda, karena pasti kangen dengan ayahnya. Kita menjadi ibu ya harus paham tentang hal itu, bahwa anakku pasti merindukan ayahnya. Sehingga kalau dia merengek mungkin 3 hari ke depan setelah ayahnya pergi, ya kita harus punya mercy, kita harus punya rasa kasihan dan sayang. It's okay. Dia memiliki mood yang sedang nggak enak, sehingga disuruh ngapain ABCD dia nggak mau melakukan. Bunda stres karena ditinggal suami, anak pun sebenarnya juga stres, hanya dia tidak bisa mungkin mengungkapkan. Jadi harus ada bentuk merciful ketika kita menjadikan mendidik anak kita seorang diri setelah ayahnya itu pergi. Mungkin itu Yumna mungkin mau nambahi? Iya, itu tadi ya, dan kalau misalkan ini sebuah trauma tersendiri ya, kalau pulang balik, misal trauma dalam arti gini, setiap kali ayahnya berangkat kerja berbulan-bulan gitu ya, itu sesuatu yang memang nanti akan memberikan impact kepada anak secara emosi, ya kan? Itu yang harus kemudian kita sadari. Jadi
memang berat, cuman kita pun sebagai bunda harus memberikan sedikit ruang bagi mereka itu untuk memproses emosi ini tadi, bahwa oh adik sedih ya, papa nggak ada, oke lah, apa yang harus kita lakukan supaya adik itu seneng gitu, mau main bareng sama mama misalkan, ayo main bareng, mungkin 2 hari ke depan kita jalan ke taman deh, kita makan kemana gitu, untuk mengasosiasikan ya memori negatif dengan papa pergi kerja jauh gitu dengan sesuatu hal yang positif. Jadi benak kita itu bekerja dengan asosiasi ya Bun ya. Dalam arti gini, ada something to look forward ketika ada sebuah trauma, tragedi atau kesedihan gitu. Itu yang harus kemudian kita tanamkan kepada mereka. It's not all gloom and doom. There will be rainbow after the rain gitu kan. Jadi papa memang sekarang kerja jauh, tapi kita bisa nonton bareng, keruntelan kalau bahasa Jawa ya, keruntelan bareng di bed. Jadi kita bisa nonton bareng. Jadi melihat satu sisi positif dari apa yang sudah terjadi. Oh, karena ini akhirnya mama jadi lebih loving, karena ini mama jadi lebih perhatian gitu. Itu harus kemudian berusaha kita munculkan. Memang berat nanti bebannya buat bunda, cuman selalu berpikir this is temporary, ini sementara, nggak akan selamanya seperti ini gitu ya. Jadi itu yang mungkin dimaksud dana merciful tadi, agak lebih soft, tapi sebenarnya kalau kita stick pada apa yang kita sampaikan, insya Allah mereka juga akan bisa gitu ya melakukan apa yang kita inginkan. Dan juga jangan segan untuk membicarakan perasaan ya Bun ya. Ditanya, adik sedih ya bapak pergi. Yang paling sedih itu pas kapan? Apa pas say goodbye gitu. Terus kalau kayak gitu enaknya kita ngapain ya supaya nggak sedih lagi gitu. Jadi kayak apa yang sudah kita sampaikan di modul 2, jadi pembicaraan supaya anak itu bisa melabeli emosi, kemudian bisa menyampaikan sekaligus mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Mungkin itu. Ada pertanyaan banyak sekali, ada 2-3 pertanyaan, dan mau kita baca dulu aja kali ya. Karena kan mereka lagi on ini insya Allah. Jadi kita sampai dulu, ada banyak Masya Allah. Ada Bunda Rahma, Bunda Aprilia, ada 30 orang ini, Bunda Santi, Bunda Mega, Bunda Ana Maria. Nah, ini Bunda Iza ada pertanyaan yang paling atas ini ya, makanya harus baca dulu kayaknya. Bunda lagi. Aku bacain ya. Oke. Jadi gimana cara menyikapi anak yang selalu punya sanggahan terhadap setiap perkataan orang tuanya? Bukan membantah, tapi selalu ada saja balasan setiap orang tuanya berbicara. Basicnya memang anaknya aktif dan sedikit talkative. Oke, kalau saya seneng banget kalau ada anak kayak gini ya, karena itu menunjukkan satu, benak mereka itu aktif gitu ya. Karena kalau anak itu bisa mengungkapkan, kita menyampaikan A, kemudian dia punya alasan yang lain, itu berarti ada critical thinking di dalam benak mereka. Itu kita melihatnya positif aja Bun, jangan lihatnya aduh anak kok rewel banget gitu ya, aduh anak kok ini banget cater banget gitu, bantah, tukang bantah. Jangan pernah ngelihat seperti itu gitu loh. Tapi ngelihatnya positif, karena kalau kita ngelihatnya positif, cara kita approach ke anak itu pun juga positif gitu. Jadi ketika ngelihatnya, oh berarti anak ini memang mikir. Kemudian anak itu nggak akan bisa berbicara kalau nggak ada informasi sebelumnya, gitu kan? Kalau kemudian dia bisa menjawab apa yang kita sampaikan, berarti dia sebenarnya memproses apa yang kita sampaikan, kemudian mencoba mengkaitkan dan mencari dalam tanda petik bantahan ya, itu berarti ada proses yang terjadi dalam benak mereka. Itu berarti anaknya cerdas, anaknya pinter, anaknya kritikal gitu. Jadi itu satu dulu persepsi kita. Persepsi kita terhadap mereka. Jadi bukannya kita ingin mengubah mereka menjadi anak pendiam, tetapi kita mengarahkan apa yang mereka sampaikan. Tentunya harus ada adab gitu ya. Ya ini harus kemudian kita highlight aja. Boleh kita diskusi, jangan moodnya itu harus pada saat mood kita itu diskusi gitu. Saya nggak tahu kalau kemudian moodnya itu adik mandi, kenapa sih harus mandi, kan begini. Kalau misalkan itu selalu dalam mood seperti itu karena memang untuk menghindari tugas, nah itu berarti beda. Itu berarti dia cuma cari excuse atau cari way out supaya nggak disuruh macam-macam. Nah itu kita sebagai bunda harus tajam juga cara ngelihatnya gitu kan. Tapi kalau ini adalah sebuah diskusi yang
apa namanya, bisa konseptual dan menanamkan sebuah pesan, justru bagus kalau menurut saya. Cuman ya itulah adab, ada adabnya. Adab ngomong kepada orang tua itu gimana, adab ngomong dalam sebuah diskusi itu gimana, itu kita ajarkan juga. Adik nggak boleh teriak-teriak kalau sama orang tua, sama bunda nggak boleh suaranya lebih tinggi dari bunda, misalkan gitu. Kita diskusi memang, tapi nggak boleh sampai seperti itu. Atau kemudian kita nggak boleh pakai lafat-lafat yang negatif ya, lafaz-lafaz yang ini sebuah apa ya, kalau di sini itu ada S-word, ada swearing word gitulah ya, gitu-gitu. Jadi itu harus juga dijelaskan. Kemudian apa namanya, kalau misalkan itu adalah sebuah trik supaya dia itu keluar dari apa namanya, tugas misalnya gitu ya, kita ini aja apa namanya, bukan strict, apa sih, tegas aja bun. I don't want any reply. Bunda nggak pingin ada bantahan atau reply atau jawaban atas permintaan bunda sekarang. Misalnya gitu, ayo Aje tolong buang sampah ini, misalnya gitu ya. Kemudian dia bilang, oh aku capek gini, misalnya gitu ya. Bunda hanya minta satu hal, mau sekarang atau 5 menit lagi. Dikasih pilihan, tapi pilihannya itu bukan pilihan sebenarnya kan gitu ya. Intinya pilihannya dia harus buang sampah entah sekarang atau 5 menit gitu. Jadi kita bisa tegaskan sekarang bukan waktunya diskusi, bunda hanya ingin adik buang sampah di luar sekarang atau 5 menit lagi. Ya wes 5 menit lagi, oke, mama apa namanya, kasih timer 5 menit lagi gitu. Mungkin itu, dan mungkin ada yang mau ditambahkan, semoga terjawab ya bunda Indah. Iya, Mau insya ditambahi Allah. dah. Mungkin iya, yang terpenting itu persepsi. Sebenarnya itu nomor satu kata Yumna tadi. Kalau kita melihat anak itu menjawab itu sebagai bentuk, Masya Allah, anakku itu memang udah gede, udah tahu cara mikir yang lebih dewasa itu. Iya, wis ayo, gimana, Mak? Dan suaranya kok putus-putus ya? Ini internetku atau internetnya Dana ini? Halo Dan? Oke, kayaknya ada yang salah ini sama internetnya Dana. Oke, sebentar. Bentar. Saya coba lagi. Oke, semoga terjawab ya, Bunda. Iya, videonya Dokter Dana stop. Ya, nanti semoga mungkin kayaknya ada masalah sama internetnya dia. Insya Allah nanti kita coba lagi. Semoga terjawab ya Bunda Indah. Kalau ada yang masih kurang mungkin bisa disampaikan di kolom chat juga. Selamat bergabung juga Bunda Anindi, Bunda Hasma, Umu Aulia, Masya Allah, salam kangen semuanya. Bunda Dian, kemudian Ana Maria Ulfa, Mega Sylvia, Ifah Tanauli, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemudian Bunda Estu, kakak saya yang Bunda Woso ini, Bunda Lastri, kemudian Bunda Arifah, sudah lama kenal, Umi Yumna serasa udah kenal lama dan udah pernah jumpa, Masya Allah. Insya Allah semoga ya suatu saat Allah memberi kesempatan kita untuk berjumpa. Ini ada pertanyaan dari Bunda Rizka. Dana kalau udah bisa balik lagi, monggo silahkan ini. Kayaknya ada masalah sama internetnya. Jadi Bunda Rizka, Oktavina, bagaimana pelajaran menghafal pada anak usia 6 tahun, misalkan menghafal Al-Quran atau hadis, apakah harus dimaksimalkan pada usia tersebut atau bagaimana dok? Kami memilih homeschooling pada anak kami, Masya Allah. Pada awalnya dia bersemangat, namun beberapa bulan belakangan ini seperti malas-malesan. Saya jadi nggak tega dan bertanya, apakah karena dia terlalu banyak hafalan, jadi merasa berat. Sehingga saya coba fokuskan hanya pada hafal Al-Quran saja. Pada hafalan hadis saya beri kelonggaran. Benar atau tidak yang saya lakukan, dok? Oke. Benar, Rizka? Jadi gini, setiap orang atau setiap orang tua itu punya
visi tentang anak dan keluarganya itu berbeda-beda gitu ya. Tidak semua orang apa yang Yumna inginkan dengan apa yang Bunda Rizka inginkan itu bisa jadi nggak sama gitu kan. Kita sama-sama pingin anak itu menjadi anak yang soleh, solehah, anak yang menjadi hafidul Quran, jadi imamul muttaqin dan seterusnya gitu kan. Cuman masalahnya apakah yang dimaksud dengan itu gambaran saya dengan Bunda sama, Bunda Rizka sama, belum tentu gitu. Nah, caranya pun berbeda-beda. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah itu memberikan banyak ruang bagi kita gitu ya. Dalam arti tidak ada satu model parenting gitu ya. Sebentar. Oke, Dana udah balik ini. Oke, monggo Bunda Indah, jazakallah khairan katsira. Jadi tidak semuanya. Ini ada yang salah, ada koneksinya tadi kayaknya. Ya, mohon maaf ini. That's okay, it's alright. Ini dalam rangka menjawab pertanyaan Bunda Ifah. Dan jadi bagaimana menghafal Quran dan hadis itu ya. Mungkin Dana bisa baca sendiri ya, on your own time. Aku dalam ini rangka menjawabnya. Jadi setiap orang itu akan berbeda dan Allah memberikan kita, masya Allah, ruang gitu ya untuk model parenting kita itu berdasarkan kondisi anak ya, berdasarkan kondisi keluarga gitu. Dia tidak saklek gitulah ya, kayak sholat itu 5 waktu itu caranya begini, alhamdulillah tidak saklek sesaklek itu gitu. Itu memberikan ruang karena memang setiap anak berbeda, dinamika keluarga berbeda, suami kita berbeda gitu ya. Bahkan apakah kita punya support system atau enggak, keluarga dekat atau enggak itu juga berbeda satu sama lain. Jadi makanya apa yang saya sampaikan ini advice gitu ya. Untuk anak usia mungkin 6 tahun, dari pengalaman saya pribadi, pengalaman saya sendiri, memang sebenarnya yang terpenting itu, kalau menurut saya, yang pertama adalah kecintaan mereka untuk belajar Islam. Kecintaan mereka terhadap Allah, kecintaan mereka kepada Al-Quran, kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW, itu yang harus dibangun dulu. Gitu ya. Kita tidak ingin anak itu mengasosiasikan Islam itu dengan beban berat. Kita tidak ingin membuat anak itu mengasosiasikan Islam itu dengan penuh demand, kewajiban gitu kan. Bahkan sholat itu diajarkan 7 tahun ya, tidak 10 tahun kalau misalkan belum sholat diberi hukuman. Tadi kemudian Allah belum mewajibkan untuk mereka kan gitu. Jadi kita nggak boleh mewajibkan bagi anak juga gitu loh. Membiasakan boleh, tapi nggak boleh kita mewajibkan, ya kan gitu. Nah, untuk hafalan ya, saya pikir kalau misalkan mereka enjoy gitu ya, kita ukur Bud, mana berapa banyak yang kemudian dia merasa enjoy. Karena yang perlu itu adalah sense of achievement bagi anak. Kalau misalkan dia, oh saya hafal 1 ayat hari ini, wow masya Allah, I am so good at it, misalnya gitu ya. Kemudian Bunda memuji-muji, iya adik ternyata bisa gitu ya. Kemudian besok ditambah seluruh lagi 2 ayat. Tahu. Nah, seluruh kampung tahu kalau dia itu hebat, bisa menghafal 1 ayat dalam sehari, misalnya gitu. Dia akan merasa termotivasi. Kita coba 2 ayat, misalkan hari berikutnya. Kemudian, oh ternyata dia bisa, gitu ya. Kita coba lagi 3 ayat. Oh ternyata dia kesulitan. Dia menjadi misalkan nangis, jadi moody, jadi nggak bisa, can't do it, nggak bisa kayak gitu. Berarti mungkin porsinya harusnya 2 ayat gitu loh. Jadi dari situ akhirnya kan kita bisa mengukur sehingga anak juga nggak merasa terlalu terbebani gitu ya. Tapi dia find enjoyment in the learning process in itself. Itu yang harus, karena kalau seperti itu kecintaan kepada mereka. Jadi kita dapat dua-duanya. Mereka Bunda nggak perlu teriak-teriak karena dia senang melakukannya. Yang kedua, dia merasa mampu, ada sense of achievement. Kemudian yang ketiga, dia mencintai Quran dan juga dia menghafal Quran, gitu loh. Jadi itu sebenarnya konsep berpikir kalau misal kita ingin membuat anak itu menjadi hafid. Memang ya, saya pikir ada sebuah tendensi ya, kita ibu-ibu Asia itu push the kids up to the limit gitu. Mungkin ada orang yang setuju, ada orang yang nggak setuju. Cuman kalau saya pribadi, sesuatu yang berimpak besar nanti pada saat mereka dewasa itu ketika mereka melihat bahwa I can see why my mom did that in the first place. Misalkan saya bisa melihat benefitnya gitu ya, dan saya merasa nggak kehilangan waktu saya bermain, saya nggak merasa kehilangan masa kanak-kanak saya gitu ya. Insya Allah itu lebih jauh impactful pada saat mereka itu nanti dewasa. Mungkin itu ya Bun. Jadi diukur aja. Ada anak yang bisa hafal seperti teman anak saya itu dalam waktu setahun dia hafal 10 juz. Jadi sehari itu dia bisa 2 halaman. Masya Allah gitu ya. Tapi ada anak yang sehari itu cuma 2 line.
it's not competition gitu ya. Bukan competition, oh saya umur 7 tahun anak harus sudah hafal Quran. Mungkin bagi si A bisa, tapi si B bukan, kalau nggak bisa itu bukan berarti nggak mampu gitu Nggak loh. mungkin. Ada nggak mungkin. Ada temen juga, temen dia ngajar madrasah itu dia mulai hafal. Jadi dia nggak didorong segala macam. Ini contoh sederhana aja ya. Dia memutuskan untuk menjadi hafidzatul Quran itu pada saat dia umur 15 tahun. Dia ngelihat, kok aku pingin ya menghafal Quran. I love the language. I love how, saya suka banget artinya, baca artinya, ngerti, paham gitu. Jadi dia tahu bahasa Arab, kemudian dia ngerasa intrigued, mesmerized by it. Akhirnya dia memutuskan journey untuk menjadi penghafal Quran. 2 tahun dia selesai. Masya Allah, dari zero, dari nggak hafal sama sekali. Tapi karena semangat itu datang dari dirinya sendiri, dia sendiri yang memasang target, itu jauh lebih powerful kalau menurut saya. Dan dalam waktu 2 tahun dia menyelesaikan karena memang itu niat dari dalam dirinya sendiri. Itu yang ingin kita bangun pada diri anak, insya Allah. Itu dari Bunda Rizka itu ya, semoga terjawab. Jadi apakah kemudian hadisnya itu saya beri kelonggaran? Mungkin kalau itu saat ini perlu dilakukan demikian, ya monggo silahkan. Karena ini kan Bunda Rizka sendiri yang tahu kan bagaimana seberapa banyak anak itu harus di-push. Dan nggak perlu ngerasa bersalah, Bun. Ya, nggak perlu merasa bersalah. Oke. It's not competition. It's different people have competition. their own journey gitu ya. Oke. Ya kayak di bahasan kayak misalkan pernikahannya itu kok kehidupan rumah tangganya kayak gitu sih, aku kok gini. Ya nggak bisa di kehidupan orang lain itu menjadi standar kita. Asalkan kita berproses ke arah yang lebih baik, itu yang terpenting kan itu. Oke. Insya Allah ini satu pertanyaan lagi Dan. Aku kok dari nggak Bunda lihat di yang mana online pertanyaannya. ya. Iya, karena hilang kan tadi. Oke, ini dari Bunda Arifah. Oke, find it, ya. Baitlawi. Bagaimana kalau anak kita sudah dewasa dan saya merasakan itu kesalahan waktu kecil. Ada yang salah, mungkin pernah kalah dalam membuat aturan. Anak saya semuanya selalu galak kepada saya, ibunya. Oh, apakah karena belum menikah? Saya berusaha lemah lembut dan lebih baik diam saat mereka merasa tidak sependapat hari ini. Oke. Jadi intinya anaknya mungkin selalu marah sama ibunya gitu ya, galak gitu ya, galak. Dan sepertinya sudah dewasa, berarti persepsi kita mungkin udah umur di atas 18 lah ya, atau mungkin ya. 15 ke atas. Oke. Mau jawab, Dan? Iya. Mungkin nanti Yumna tambahin kalau ada yang boleh. Kurang. Jadi memang nggak bisa kita memutar waktu. Apa yang sudah kita tanamkan saat kecil itu ya kita akan melihat hasilnya saat mereka sudah dewasa. Dan karena sudah kejadian, apakah mungkin untuk di-reverse? Kalau 100% kemungkinan tidak bisa. Tapi apakah kemudian bisa? Harapan itu sebagai seorang muslim selalu bisa. Karena kita punya Allah yang membolak-balikkan hati mereka. Jadi yang paling utama itu ya kita mohon kepada Allah, mereka lembutkan hatinya untuk ibunda. Ya Allah, lembutkanlah hati anak-anakku untukku saat mereka melihatku, saat mereka mendengar lafaz-lafazku, lembutkanlah hati mereka sehingga mereka tidak teriak-teriak dan disrespectful kepadaku. Itu yang harus kita lakukan, karena gimana-gimana doa ibu itu menembus 7 lapis langit gitu. Itu yang pertama yang Bunda harus selalu sadari dan harus selalu lakukan. Dan yang kedua, ungkapkan apa yang kita rasakan itu dengan lemah lembut kepada anak. Nah, ibu itu rasanya kok terenyuh gitu kalau kalian itu ngomong sama ibu kayak gitu. Tidak dengan satu harapan saat itu juga mereka berubah. Harapannya hanyalah let it out. Itu aja, aku ingin memberitahu apa yang aku rasakan. Masalahnya seringnya ketika kita menyampaikan sesuatu itu dengan harapan orang yang kita ajak bicara itu berubah saat itu juga. Itu salah kalau kita teknik berkomunikasinya itu punya harapan seperti itu gitu. Jadi sehingga ketika harapan itu kita hilangkan, aku hanya ingin melakukan apa yang ada dalam kuasaku, apa itu? Melafalkan apa yang aku rasakan. Nanti mereka mau respon seperti apa, itu
hak mereka, itu tanggung jawab mereka, itu menjadi bagian dari usaha mereka, bukan menjadi kuasaku gitu. Maksudnya ngerti ya, Yumna? Yeah, You can rephrase it later yeah, maybe. yeah. Jadi kita hanya mengungkapkan nak, sehingga nanti bahasa kita pun bisa lebih kalem, lebih bijak, lebih bisa diterima oleh anak gitu. Kalau kita inginnya, kamu itu ngomong sama ibu kok kayak gitu sih nak, gak sopan itu namanya, Ikut dosa meledak-ledak nanti. ya. Karena kita memaksa agar mereka berhenti melakukan apa yang sedang mereka lakukan dan berubah 180 derajat saat itu juga. Nggak bisa gitu. Jadi yang kedua itu, turunkan standar ketika kita berkomunikasi dengan mereka. Dengan cara apa? Ungkapkan saja apa yang Bunda rasakan dengan bahasa yang lemah lembut dan bijak, tanpa berharap anak itu nanti mau respon seperti apa kepada kita. Itu akhirnya akan lebih mudah bagi kita gitu. Itu aja Iya. poinnya. Dan juga ini ya Bun ya, anak kalau udah dewasa, kita semakin lose control terhadap mereka. Kita harus menerima fakta itu, gitu ya. Kita harus menerima bahwa anak itu akan punya pribadi sendiri, mereka they gonna have to build themselves. Walaupun mereka akan punya cara berpikir sendiri, gitu loh. Kadang kita berharap mereka masih seperti anak kecil, mengikuti semua yang kita inginkan. Cuman memang ada hal-hal ya bisa jadi mungkin dulu kita tidak menanamkan adab, dulu kita mungkin kurang dalam menanamkan hal-hal yang seharusnya ditanamkan misalnya gitu. Namanya orang berproses dan alhamdulillah kalau kita menyadari sekarang gitu ya, sometimes we can admit that. Kita bisa admit atau menyampaikan itu kepada anak. Bunda itu ngerasa banget ya apa misalkan maaf Bunda belum kayak gitu ya. Jadi kita merendahkan diri bukan untuk merendahkan diri kita sebagai orang tua. Oh, orang tua kayak gitu enggak, tapi kita menyampaikan kepada mereka bahwa you know what, if I can I would change the time. Kemudian Bunda belajar dulu sebelum punya anak gitu. Tapi nasi sudah menjadi bubur, jadi maafkan Bunda ya nak ya. Karena Bunda dulu tidak memberikan tidak melakukan hal yang mungkin maksimal gitu-gitu. Bunda ini ngomong apa sih? Misalnya gitu ya. Sebentar tuh, duduk sini. Bunda itu dulu itu begini, sekarang Bunda belajar Islam atau tahu banyak hal, itu Bunda berharap A, B, C, D gitu. Tapi ternyata kenyataannya E, F, G, H, misalnya gitu. Nggak ada yang cocok A, B, C, D-nya A aja nggak matching gitu, misalnya gitu. Ya kita sampaikan. Nanti dari situ anak, sebenarnya ini komunikasi aja kan, anak akan memahami ternyata Bunda itu punya harapan. Misalnya, salah satu harapannya si Ananda itu punya manner atau punya adab yang baik kepada orang tuanya misalnya gitu. Apalagi kalau itu sudah menyangkut halal haram ya, wala taqulu uffin, Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an jangan menyatakan kepada orang tuamu, itu memang halal haram sudah standarnya. Jadi memang kadang harus dijelaskan kepada mereka. Cuman masalahnya kadang lebih gampang ngasih tahu orang lain daripada anak kita sendiri kan gitu ya. Berarti kita yang harus bersabar dulu untuk undo, rewind hal-hal yang sudah mungkin keliru dilakukan di masa yang lalu, dan kita berharap Allah membuka seperti disampaikan Dana tadi, Allah membuka hati mereka supaya masuk hal-hal. Tapi saya yakin ya anak itu akan tetap melihat orang tuanya itu sebagai reference point. Mereka itu baru sadar misal pada saat nikah, oh yalah ternyata ibu saya itu melakukan ABCD itu dulu kayak gini ya, baru saya ngerti gitu ya. Jadi keep the hopes high. Ya, up. Jangan menyerah gitu ya, terus mencoba. Insya Allah kita hanya bisa melakukan apa yang dalam ranah seperti yang kuasa tadi dan sampai ranah kuasa kita, apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Hasil nanti di tangan Allah. Mungkin itu. Oke, Masya Allah ada banyak komen masuk ya dari Bunda Farah, betul ya? Farah Al-Latif. Masya Allah, sungguh mencerahkan. Afwan, saya kok mikirnya begini. Untuk hafalan saya tidak terlalu memaksakan pada anak. Saya umur 6 tahun. Dalam hal ini dikondisikan saja. Bagi saya yang penting anak tahu untuk apa dia hidup dan siapa yang menciptakan, lalu membangun kepercayaan tentang akhirat. Apakah pemikiran saya ini benar atau keliru? Mohon pencerahannya. Oke, Masya Allah. Seperti tadi saya sampaikan ya Bun ya, setiap orang tadi itu akan punya harapan. Setiap orang itu punya harapan terhadap anaknya berbeda. Jadi saya nggak bisa menyalahkan Ummu Zaid atau Bunda Rizka atau harusnya anak umur 6 tahun sudah diajari hafalan misalnya gitu.
nggak bisa gitu, karena tidak diwajibkan oleh Allah. Menghafal Quran itu tidak diwajibkan. Yang diwajibkan itu sholat, respect pada orang tua, punya adab gitu ya. Diharuskan bagi tugas kita waktu kita anak masih kecil itulah mengajari mereka hal-hal yang basic gitu ya, sifatnya akidah dan seterusnya. Namun ada juga kita tahu anak-anak itu masih fresh, otaknya itu belum diisi hal yang macam-macam. Makanya paling gampang kalau kemudian Quran itu ditanamkan dalam benak mereka gitu ya. Jadi hafalan memang perlu gitu. Pemahaman terhadap Islam perlu. Akidah iya, akhirat ya banyak banget, Mbak. Iya, memang banyak banget. Sekarang mana yang kita pilih? Ada anak-anak yang memang punya potensi yang luar biasa. Lah kalau orang tuanya nggak kemudian mengambil potensi ini ya sayang dong. Kan gitu. Ada anak yang punya nggak advance dalam hafalan. Kemudian orang tua yang maksain sampai anaknya nangis-nangis, ujungnya benci pada Al-Qur'an, astagfirullah, atau benci kepada ibunya, menanamkan hal yang sebenarnya saya nggak suka, nggak tahu. Jadi berarti kita nggak paham terhadap kondisi anak gitu loh. Jadi kayak gini ya Bun ya. Jadi bayangan saya ya, ini biasalah Yumna selalu pakai ini apa analogi. Bunda dikasih kotak ajaib ya. Di situ mungkin ada yang pernah nonton MasterChef ya. Jadi diberi kotak ajaib, di situ itu ada ingredient macam-macam, ada gula, ada flour atau tepung dan seterusnya ya. Kemudian ingredient, dan setiap orang itu diberi ingredient berbeda sama Allah gitu loh ya. Itu bayangan saya. Dan ingredient itu adalah anak, karakter, dan kelebihan-kelebihan kita, di kelebihan-kelebihan anak kita. Nah, Allah hanya pingin kita ya membuat ya, ini contoh sederhana, si chef ini tadi harus membuat sweet dish, makanan yang sweet, bisa kue, bisa manis, segala macam, bisa pokoknya yang manis-manis yang biasanya dimakan setelah makanan utama, menu utama kan gitu. Nah, yang dapat ingredient apa namanya, gula sama tepung mungkin bisa jadi buat kue. Yang dapat ingredient jelly mungkin bisa jadi bikin jelly, halal jelly kan gitu. Jadi setiap orang akan memiliki ingredient yang berbeda. Yang terpenting kita mengolah anak-anak itu menjadi anak yang nantinya menjadi hambanya Allah. Kan gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Berarti visi misi kita membuat anak ini nanti satu sadar bahwa dia hambanya Allah, yang kedua sadar bahwa dia itu harus mengikuti aturannya Allah, yang berikutnya dia sadar bahwa ada accountability atau ada pertanggungjawaban nanti di akhirat gitu ya, tentang amal baik dan amal buruk yang dia lakukan. Yang keempat, dia sadar bahwa Rasulullah adalah tauladan dia ya. Yang kelima, dia harus bangga terhadap identitas Islamnya dan tidak malu dengan apa yang dengan Islam yang dia bawa gitu loh. Jadi nah, sekarang bagaimana cara membuat itu? Ya kayak kue tadi. Sekarang hanya dalam waktu 50 menit saya harus membuat kue. Berarti dalam jangka waktu mungkin 0 sampai baliknya pun kita nggak tahu ya. Ada yang balik 9 tahun, 11 tahun sampai balik. Kita sudah selesai membuat kue. Kita sudah selesai menyiapkan mereka menjadi hamba yang nanti taat kepada Allah. Nah, bagaimana caranya? Mungkin ada yang pakai kompor, ada yang pakai gas, ada yang pakai listrik segala macam. Itu kita diberi kebebasan sama Allah gitu loh. Jadi makanya nggak bisa kamu kok pakai kompor, harusnya pakai gas, nggak bisa juga gitu ya. Jadi bisa jadi pandangan Bunda Rizka benar, pandangan Bunda siapa tadi Farah benar gitu ya, dan kedua-duanya benar ya. Membuat anak ingin jadi hafidul Quran, it's okay, it's good thing. Kemudian menanamkan akhirat mereka, it's a good thing. Ini debat yang sebenarnya tidak ada ujungnya, tidak ada endingnya. Dalam arti there is no need to debate about it. Yes or no answer gitu ya. No need to debate. Asal Bunda tahu sekarang fokus kita adalah apa sih potensi anak kita, ingredient yang saya miliki dari anak-anak ini apa sih, yang mau saya legitkan potensi mereka itu apa sih gitu. Nah, itu berarti Bunda harus benar-benar tahu tentang anak gitu. Kita harus benar-benar menghabiskan waktu bersama mereka. Saya selalu mengingatkan being there and present around the kid is two different thing ya. Ada di dekat anak dan present atau berada ya bersama anak itu dua hal yang berbeda. Bersama anak itu bisa jadi Bunda di telepon atau di handphone, on the phone, atau kemudian nonton TV, tapi anak sana main sendiri. Itu namanya cuman bersama gitu ya. Tapi kalau present itu memang melibatkan anak itu terlibat
dengan kita, ya kita bisa ngomong sama mereka pada saat masak, kita dengerin mereka, kita kasih arahan buat mereka in so many occasion. Jadi anak itu ngerasa memang ibu itu ada gitu loh, ada karena connect sama kita, connectionnya itu ada. Mungkin itu. Jadi setuju Bunda. Jadi saya setuju sama Bunda Rizka, saya juga setuju sama Bunda Farah. Memang menanamkan akhirat, menanamkan akidah itu hal yang harus harus kita benar-benar fokuskan pada saat mereka masih kecil. Kalau anak itu punya potensi yang lebih dari lebih dari anak-anak biasa, misalkan mereka mampu menghafal Quran dengan cepat gitu ya. Tidak semuanya bisa jadi Imam Syafi'i, tidak semuanya bisa menjadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah gitu loh. Ya karena ibu-ibu mereka itu adalah ibu-ibu yang tahu kondisi anaknya, ya. Ibunya Imam Syafi'i itu paham tentang potensi Imam Syafi'i, makanya dia jual semua hartanya untuk menyekolahkan Imam Syafi'i pada syekh-syekh besar, dan Masya Allah itu dibantu oleh Allah menjadi generasi yang hebat. Mungkin itu. Satu lagi nih Yumna. Oke. Anak saya laki-laki dari Umi Zaid. Anak saya 3 laki-laki semua. Boleh tidak memberi tontonan film perang kisah Rasulullah SAW dan sahabat? Soalnya kadang mereka jadi main fisik kalau lagi marahan. Apa ada batasan umur untuk tayangan tersebut? Oke. Ini pernah kita bahas ini kayaknya di kuliah WhatsApp. Oke. Mungkin Dana mau jawab dulu, kan aku udah ngomong banyak tadi. Iya. Umurnya berapa ini? 3 laki-laki semua, kembar 3 mungkin ya. Kalau anak di bawah umur 6 tahun itu belum perlu, kalau menurut saya. Atau di bawah 6 tahun ya? Ya, di bawah 6 tahun itu belum perlu. Yang perlu itu adalah bayangan bahwa Rasulullah SAW itu penyayang. Rasulullah SAW itu sosok yang begitu mempesona dari sisi akhlaknya, kata-katanya, cara treat orang itu. Nah, kemudian kalau kemudian mereka berefek main fisik itu karena tontonan itu ya wajar. Karena memang bahkan kebawa dalam mimpi juga bisa itu kalau anak-anak setiap hari tontonannya seperti itu. Jadi terus kapan kita menanamkan anak itu untuk suka dengan hal-hal yang bersifat physical, perang atau bahasa kita jihad gitu ya. Oh itu ada masanya 10, 8 sama 5 dan usianya. Ya oke. Kalau yang mungkin 8 sama 8 dan okay. 10 sama 8 is okay. Tapi nanti cerita juga sama adiknya yang 5 tahun gitu kayaknya ya. Iya, jadi selama seperti yang Yumna tadi mungkin sudah singgung, selama dia kekuatan cintanya kepada Allah itu sudah tinggi, semua hukum-hukum Islam yang ada di bawah syariat Islam itu mereka akan dengan mudah untuk mengikuti. Apapun itu. Yang terpenting itu penggambaran Islam yang sempurna. Kemudian proses keimanan dengan berpikir, tidak dengan doktrin-doktrin yang mungkin tanpa penjelasan ya. Tanpa penjelasan itu yang harus dihindari gitu. Nah, nanti akan muncul sendiri ketika ada hukum A, dia tahu ini adalah satu hal yang wajib, bahkan sampai dia harus mengorbankan dirinya, itu akan ada keinginan dia untuk melakukan itu gitu. Jadi bahkan Rasulullah SAW sendiri kalau dulu di masa ada perang itu, anak yang umur 10 tahun, 11 tahun mereka menginginkan itu, beliau juga tidak mengizinkan gitu. Karena kamu lebih baik menjaga ayah ibumu gitu. Biarlah yang orang muda yang istilahnya ya ada sih kayak Usamah bin Zaid kalau nggak salah ya 17 tahun gitu. Tapi toh sekarang yang kaum muslimin butuhkan itu adalah bagaimana kita melihat Islam itu dengan sebuah pandangan yang utuh, itu yang perlu untuk kita tanamkan terlebih dahulu dalam diri anak, karena bombardir terkait dengan Islam yang begitu mengerikan itu sangat deras gitu kan di luar sana. Jadi pemahaman Islam kepada anak kita yang sangat utuh dan pas dan sesuai dengan apa yang Islam ajarkan itu yang
perlu untuk kita lebih fokuskan. Mm-mm. Istilahnya Jadi gitu. Mungkin kadang Yumna nambahin? iya, jadi kadang gini Bun, sebenarnya ya setiap hal yang kita tonton gitu, itu harus diberi konteks gitu. Diberi konteks itu dalam arti gini. Banyak yang bilang, oh daripada nonton Superman, daripada nonton The Hulk, daripada nonton Power Rangers, daripada nonton apa itu, satunya Spider-Man. Pokoknya hero-hero Spider-Man. yang kayak gitu ya. Hero-hero yang kayak gitu ya. Itu kadang kita ngelihatnya alternative of that adalah kisah para sahabat atau Umar bin Khattab atau Rasulullah SAW desirahnya ya, yang itu berkaitan dengan perang atau jihad dan seterusnya. Oke, itu adalah satu aspek pemikiran yang kadang ada gitu ya. Sebenarnya bukan, jadi tontonannya itu sebenarnya bisa berefek positif atau negatif tergantung bagaimana kita meletakkan konteksnya, Bun. Gitu loh. Konteks dalam arti mereka nonton ini itu apa yang mau kita bangun dalam diri mereka. Udah gitu aja, keberanian atau violent nature gitu kan. Atau mungkin kita pengen anak itu bisa mempertahankan dirinya pada saat, nah berarti itu yang harus kemudian, oh aku pengen membangun kecintaan mereka kepada Umar bin Khattab misalnya. Aku pengen mereka itu punya hero yang lain selain Power Ranger misalnya gitu. Itu yang harus kita pikir. Terus teknik mana yang paling tepat buat anak kita gitu kan. Itu yang harus kemudian kita pikirkan kembali. Kalau misalkan film Umar bin Khattab kita tontonkan, kemudian kita tidak ajak diskusi mereka yang masih usia 5 tahun, 8 tahun, saya pikir itu sangat berbahaya karena mereka bisa menginterpretasikan Islam itu dengan cara yang mungkin dengan small children mindset gitu loh. Kalau ada orang babat semuanya misalnya gitu ya. Oh, aku akan bunuh karena kamu nggak muslim misalnya gitu. Pikirannya jadi kayak gitu karena kita yang ibu-ibu aja kadang, masih ibu-ibu itu dalam arti sudah dewasa, kadang masih bingung memahami kapan sih sebenarnya hukum qisas misalkan, hukum ini tuh harus diterapkan kan gitu apalagi anak-anak gitu loh. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah konteksnya. Kenapa kok misalkan dalam sebuah perang Uhud misalkan gitu, ada ini perempuan, saya pernah ya, anak saya yang paling gede itu 11 tahun, dia pernah ngelihat, mama gimana Nusayb bin Ka'ab itu berperang, apa nggak pakai jilbab misalnya gitu. Pikirannya tuh kayak gitu. Bukannya kemudian wah aku pengen jadi Nusayb. Jadi lebih praktikal pikiran. Dia pakai jilbab naik kuda, apa mungkin itu gitu. Saya juga, kok kayak pertanyaannya kok malah gitu kan. Padahal awalnya mungkin tujuan kita berbeda. Jadi kadang kita nggak tahu gitu loh. Apa yang mereka tonton tuh yang masuk dalam benak mereka, kemudian yang diproses itu apa gitu. Makanya paling penting sebenarnya setelah nonton itu kita diskusikan. Itu sebenarnya. Jangan kemudian kita kasih mereka di hadapan TV tanpa kemudian kita beri konteks. Tanpa kita diskusikan apa yang mereka tonton. Walaupun nonton Power Ranger, ya, ada bagusnya, misalkan membela kebenaran, justice, membela keadilan. That's a good thing. That's a good value, gitu loh. Bahwa kalau ada orang tertindas, kita itu membela. Islam mengajarkan itu. Berarti apakah Power Ranger bagus, misalkan gitu. In that case, maybe yes, gitu. Cuman, apakah kita nggak punya tokoh yang lain yang juga justice selain Power Ranger? Tokoh Muslim. Mereka lebih kenal Power Ranger daripada Abdurrahman bin Auf, misalkan gitu. Ya, kasih contoh. Oh, ada loh, Dek. Ada loh yang dia itu membela kebenaran sampai kemudian begini. Nah, namanya di dalam Islam itu namanya sahabatnya begini. Nah, itu nanti mereka akan bisa mengkaitkan apa yang mereka tonton dengan hal yang bagus. Sebenarnya itu Bun yang paling penting sebenarnya. Makanya mendampingi itu seperti itu kan ya. Ya, mendampingi anak present with the kids itu seperti itu. Memang akan butuh waktu. It's not easy gitu loh. Cuman ya gimana lagi, tugas sebagai ibu kan harus repot gitu. Jadi harus siap repot. Mungkin itu. Iya. Oke, Masya Allah saya sudah beri tontonan film Umar bin Khattab, tapi saya arahkan Budok. Itu tadi, arahkan atau diberi konteks gitu tadi yang Yumna. Itu yang paling penting sebenarnya. Mau nonton apa aja itu yang harus kemudian dipikirkan ya Bun ya, Insya Allah. Udah jam 10 dan ini pertanyaan masih 3. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang aku yang pertanyaan dari Nindya ya. Nomor 3. Oke. Pertanyaan saya Dok, bagaimana cara untuk membuat anak, mungkin cepet aja ya Dan ya. Kalau misalkan
masih bisa, mungkin bisa jadi tambah 15 menit lah insya Allah ya. Oke. Oke, nggak harus Pertanyaan, selesai. nggak harus selesai, ini Ada ada 12 12 soalnya pertanyaan kan. soalnya. Oke dah. Oke, bagaimana cara untuk membuat anak tidak menjadi pelawan terhadap orang yang menasehatinya, terutama untuk usia remaja, di mana pergaulannya pun mulai meluas, banyak sekali hal negatif yang dia dapatkan. Dan bagaimana kita menyikapi serta membuat kepribadian anak nurut jika diberi nasihat. Tadi sudah Ya. disinggung sedikit sebenarnya. Oke, Ya, monggo Dan. remaja itu memang usia, kalau ada penelitian itu usia yang paling happiness-nya itu paling rendah. Jadi di antara 0 sampai let's say 60 tahun itu yang paling bahagia momennya saat mereka umur 9, 8, 9 tahun. Terus turun, pas teenager itu mereka anak yang nggak happy, mood swing, depresi, gampang depresi, merasa pressure-nya tinggi, merasa tertekan, semua yang negatif, emosi negatif itu dominan. Ditambah dengan hormonal changes di dalam tubuhnya itu yang sangat up and down gitu. Jadi secara fisik mereka mengalami proses yang luar biasa dalam tubuhnya, dan secara emosi, mentalnya itu juga mengalami proses pertumbuhan yang sangat-sangat rapid gitu ya, sangat cepat dari mood swing-nya dan sebagainya. Jadi wajar kalau orang tua yang memiliki anak usia remaja itu seolah-olah seperti dulu kayaknya damai-damai saja, sekarang kok banyak perang di dalam rumah gitu ya istilahnya. Jadi, nah yang perlu digarisbawahi sebenarnya dua hal. Ini semua psikologis gitu ya, psikolog itu setuju dengan hal ini, dan di buku manapun kalau Bunda cari pasti ujung-ujungnya dua hal ini. Yang pertama apa? Ketika kita menghadapi anak remaja kita itu, kita seperti Yumna bilang tadi, persepsi yang kita miliki adalah versi terbaik mereka. Jadi ketika mereka melawan, ketika mereka berbantah, ketika mereka itu melakukan sebuah keburukan, ada versi negatif, versi positif yang tertinggal di dalam benak kita sebagai orang tua tentang mereka. Sehingga ketika efeknya itu apa? Ketika kita mau memberikan nasihat atau kita mau menyetop apa yang mereka lakukan itu tidak dengan power struggle, tidak dengan udur-uduran kalau orang Jawa bilang, atau tidak dengan bantah-bantahan gitu. Tapi dengan masih ada harapan aku sama anakku yang remaja ini untuk memperbaiki mereka gitu. Jadi akhirnya lafaz yang kita keluarkan pun akan sangat lebih positif lah daripada ketika pikiran yang ada ini anak bantahan banget sih, udah dibesarkan sebegini gede malah gini gitu. Jadi itu yang pertama, kita harus senantiasa ada versi terbaik dalam benak kita tentang anak kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada, sebentar. Yang kedua adalah tadi Yumna sudah singgung, tapi tentang anak kecil tadi ya. Yang kedua adalah seringlah kita memberikan kepada anak itu bentuk proses pemberian tanggung jawab yang ada rewardnya. Jadi gini, jangan boleh anak itu keluar rumah seenaknya saja. Intinya, berikan aturan yang jelas kepada anak, dan aturan itu ada rewardnya bagi anak remaja ini. Contohnya misalkan selesai PR boleh main setengah jam. Jadi setiap item tanggung jawab yang dia harus lakukan, sikap kebaikan yang sudah dia lakukan itu di reward oleh kita sebagai orang tua. Bukan malah dipanis. Jadi jadilah orang tua yang lebih love and merciful ketika menghadapi anak remaja, bukan dengan punishment dan pressure gitu ya, punishment dan tekanan dan hukuman. Kalau masih kecil, karena mereka secara fisik itu kecil, pikirannya juga belum ada, mau bantah juga nggak bisa, akan sangat mudah memang. Tapi kalau dengan remaja kita tidak bisa melakukan hal itu. Yang ada malah justru mereka akan mental dan malah semakin menjauh, dan malah semakin kita itu tercengkram dalam yaitu tadi power struggle itu tadi. Jadi itu
yang apakah menjawab pertanyaan? Iya, Tadi insya Allah. pertanyaan. Oh, oke, ya Pertanyaannya udah. supaya anak jadi penurut. Nah, ini kadang juga harapan anak itu jadi penurut. Anak-anak penurut itu selalu kok enak gitu ya. Punya anak penurut. Tidak ada orang tua yang pengen anaknya itu nggak penurut gitu. Tapi kadang tanpa kita sadari kita itu berharap apa ya, penurut itu berarti mereka tidak punya opinion terhadap apapun gitu loh. Jadi kita juga pingin anak yang nggak punya opinion gitu loh. Maksudnya, Dek pakai kaos kaki aja harus misalkan Mama yang Yang mana mana? ya? Mama saya pakai kerudung yang mana ya? Mama enaknya makan hari ini atau misalnya makan jam ini atau jam itu. No, nanti pada saat mereka menikah mereka harus ngambil keputusan sendiri, pada saat mereka punya anak mereka harus ambil keputusan sendiri gitu loh. Jadi kadang kita nggak memberi ruang bagi mereka untuk make mistake, apalagi anak-anak yang sudah dewasa. Seperti saya bilang, pada saat mereka kecil dan mereka seperti ini, pada saat mereka dewasa itu mereka secara fisik makin jauh dari kita. Yang kita inginkan adalah they know gitu ya, bahwa apa yang mereka lakukan itu akan ada konsekuensinya gitu. Nah, kalau misalkan mereka itu nggak nurut, itu tergantung kita ngelihatnya aja. Apakah itu hal-hal yang haram atau itu hal-hal yang halal. Kalau hal-hal yang halal, nggak apa-apa Bun, nggak nurut. Kalau itu berkaitan dengan hal yang haram misalnya gitu ya, ya memang kita harus memberikan boundary itu tadi dan harus ada konsekuensi gitu. Karena itu hidup itu seperti itu. Jadi konsekuensi itu yang harus kemudian jelas bagi mereka. Tapi jangan lupa komunikasi. Karena kadang mereka itu ngerasa nggak jarang loh ya anak remaja itu ngerasa bahwa my mom will never be happy with me. Ibu saya itu nggak akan pernah puas. Apapun kalau lah saya ranking 1, mama itu saya pengen ranking nggak tahu di atasnya 1 itu apa -1 atau 0 gitulah ya. Pokoknya di atas 1. Kalau aku dapat nilai 100 tuh nggak cukup bagi mama, harus 100 dan harus cepat misalnya gitu. Jadi believe it or not, dunia mereka itu biasanya center point-nya adalah orang tua. Kalau orang tuanya udah nggak seneng atau selalu mengungkapkan kekecewaan, ya jangan salahkan anak. Kemudian kalau anaknya itu akhirnya whatever I do, you will never be happy. So what's the point? Gitulah ya. What's the point? Percuma. Mending aku sama temanku aja. Karena temanku bisa appreciate me as I am, aku bisa mendapatkan banyak sekali approval. Aku bisa mendapatkan banyak, kalau bahasa cinta itu mendapatkan banyak sekali word of affirmation dari teman-teman saya gitu. Coba sih kalau Bunda kembali ke bahasa cinta, coba tanya kepada anak apa yang bikin mereka itu bahagia gitu ya. Jadi itu yang harus kemudian kita awali dulu. Kita memberikan diri kita sebagai seorang ibu, baru kita bisa meminta mereka gitu. Nggak kemudian kita meminta anak harus nurut, anak harus ini, tapi we haven't given ourselves for them gitu ya. Itu yang harus kemudian kita ubah bisa jadi. Saya nggak kemudian menyampaikan Bunda yang bertanya seperti itu, bukan, tapi kadang kita lupa aspek yang itu gitu ya. Okay. Ada satu pertanyaan yang masuk dari Bunda Evi. Anak nomor 3 kalau dibilangin punya jawaban terus. Anak seperti ini tipe seperti apa Bun? Usianya 6,5 tahun laki-laki. Tadi udah dijawab ya Bun, mungkin nanti bisa dilihat rekamannya. Kalau ditanya tipenya apa? Tipe kritikal, udah gitu ya, tipe anak yang kritis ya. Bagus nggak? Bagus, Masya Allah. Berarti dia bisa mikir untuk dirinya sendiri gitu. Cuman nanti ada boundary-nya yang dia harus paham, ada adab-adabnya, kapan kritikal, kapan enggak gitu. Kalau disuruh buang sampah kritikal, makan mie kritikal, semuanya kritikal, jadinya anak yang ungrateful kan gitu, jadi anak yang enggak bersyukur gitu kan. Oke. Ini ada komen lagi dari Bunda Suryana, gambarnya kok hitam putih, kotak-kotak, mungkin ada ininya Bud, koneksinya. Masya Allah, ini ustadzah saya, Ustadzah Faiza Rosidah, Masya Allah. Masya Allah. Ini ada komennya. Ahlan wa sahlan Ustadzah. Saya kecil tulisannya. Stereotype remaja mayoritas bermasalah, tidak dikenal dalam konsep maupun sejarah peradaban Islam. Remaja sendiri sebagai periodisasi tersendiri juga tidak dikenal dalam literatur Islam. Masa mumayyiz prabalik justru periode pendisiplinan. Nah, ini tadi ada tambahan dari Bunda dari Ustadzah Faizah ya. Faizah, ya. Jadi remaja sendiri dalam Islam tidak ada periodisasinya. Yang ada adalah sebelum balik, prabalik sama balik gitu kan. Nah, permasalahannya di dalam kehidupan yang tidak diterapkan Islam,
mereka ada teenager, preteen, ada macam-macam pembagian gitu kan. Jadi kita aja yang harus paham sebenarnya apa yang kemudian harus kita lakukan sebelum pre-balik. Seperti tadi disampaikan, sebelum balik kita harus menyiapkan mereka menjadi hamba Allah yang nanti pada saat balik dia siap menerima semua hukum-hukum Allah gitu kan. Masalahnya tuntutan sekarang. Anak usia 9 tahun tuh tuntutannya apa? Mungkin masih nonton TV apa gitu ya. Padahal 100.000 tahun yang lalu, 1.400 tahun yang lalu, anak 9 tahun seperti Umar sama Ali bin Abi Thalib 8 tahun sudah bisa menggantikan posisi Rasulullah di tempat tidur ya, dengan risiko life and death gitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang tidak bisa dibangun dalam waktu yang pendek gitu loh. Butuh sebuah kerjasama dari banyak aspek, banyak dari ibunya sendiri harus paham gitu ya, dari kemudian anaknya sendiri itu juga harus ngerti, dari sekolahnya, dari lingkungannya, dari sistemnya, ada banyak yang kemudian berperan di sana. Jadi tapi kenyataannya kita punya banyak remaja yang problematik gitu kan. Itu tidak bisa kita pungkiri. Itu adalah remaja sekarang, entah kita menyebutnya preteen atau teenager atau pre-balik gitu ya. They have so many problem, segala macam masalah yang kemudian kita harus preteli kalau bahasa Jawa ya, harus kuliti satu persatu di mana sebenarnya sumber masalah ini gitu ya. Mungkin bisa dilanjutkan, dan satu lagi pertanyaan, insya Allah tinggal 5 menit. Dari Bunda Nurlina. Anak saya umur 4 tahun, suka teriak-teriak jika ada sesuatu yang diinginkan dan suka ngambek jika yang dia inginkan tidak cepat dituruti. Bagaimana solusinya? Bukan itu, dan nomor 7 ya. Nomor 7 dari Bunda Rizka. Oke. Apakah boleh Apakah boleh memberi hukuman kepada anak ketika tidak menjalankan rutinitasnya? Misal karena melanggar kesepakatan, karena jam makan masih tetap main, maka tidak boleh main di luar. Oke. Oh, sorry. Ratna ya, aku siapin Ratna. Bagaimana Rizka cara? atau Ratna? Ratna Ummu Zahra. Maafi Ratna. Nomor 4. Sorry. We missed that one. Maafkan. Ya. Okay. Udah sampai ke nomor 7 aku. sorry. Belum. Oke. Bisa lah. Bagaimana cara? Ya, salah lihat nih. Oke, dari Ratna Ummu Zahra batch 6. Bagaimana cara memberitahukan anak umur 3 tahun untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak diharapkan? Misalnya pipis sembarangan atau memukul. Sudah bolehkah menerapkan cara reward dan punishment? Oke, umur 3 tahun sudah boleh ya. Jawabannya bolehkah? Boleh Bun gitu. Cuman jadi gini ya, konsep teknik yang kita berikan tentang time out, stick to your gun, bahasa cinta agar anak tidak stres, itu adalah teknik yang berkesinambungan. Tidak bisa diambil satu kemudian berharap result. Seperti tadi saya sampaikan, itu adalah ingredient ya yang kemudian harus dipadukan supaya nanti akan dapat hasil yang insya Allah harapannya itu lebih memudahkan proses parenting. Apakah mudah? Enggak, susah gitu ya. Parenting memang susah, tapi akan insya Allah memuluskan, nggak banyak bumpy road gitulah ya. Itu kalau kemudian kita terapkan teknik yang benar insya Allah. Nah, umur 3 tahun, jadi gini, sebelum kita menerapkan reward sama punishment system, bukan punishment ya, mungkin lebih kepada konsekuensi. Ya, kita sampaikan kepada mereka, kita komunikasikan aja, ada hal-hal yang nggak boleh dilakukan, pipis sembarangan, nanti najis dan seterusnya. Itu kita sampaikan. Anak umur 3 tahun bisa memproses itu insya Allah. Kalau misalkan adik itu bisa pipis di tempat yang benar selama seminggu berturut-turut atau setiap bisa dapat 1 bintang. Nanti seminggu kalau dapat 7 bintang, insya Allah mau belikan coklat misalnya gitu. Nah, itu berarti reward system. Bisa. Kalau punishment system atau konsekuensi, diberi time out, adik diingatkan sekali. Jadi mengingatkannya pun itu harus kemudian dijelaskan ya Bun ya. Ya mungkin bisa dicek lagi teknik time out, disampaikan, kok adik pipis di sini kan nggak boleh, ini najis dan seterusnya gitu. Kemudian sampaikan ini peringatan pertama ya. Kalau kemudian nanti melakukan lagi, adik akan kena sanksi time out misalnya gitu. Kemudian yang kedua, jadi kalau kita kasih mereka itu peringatan, jadi anak itu akan bisa memilih. Jadi what I'm gonna do next? Apakah aku akan tetap
pipi sembarangan, mengikuti atau saya mau mengikuti instruksi gitu. Jadi kita sebenarnya itu adalah ruang bagi anak itu untuk berpikir dan mengambil keputusan gitu loh. Kalau kemudian keputusan saya adalah ikut instruksi mama, insya Allah akan dapat reward. Jadi akhirnya mereka ngerti, oh iya sih, the good thing is always lead to the good reward, misalnya gitu. Kalau kemudian enggak masalah, I don't care, misalnya gitu ya, kemudian tetap pipi sembarangan, dia akan tahu bahwa perilaku salah itu nggak akan kemudian dibiarkan saja, akan ada konsekuensi di dunia dan juga di akhirat juga seperti itu gitu. Itu yang ingin kita bangun pada diri anak. Kalau kemudian tiba-tiba aja, adik sudah pipi sembarangan, sana ke time out, ya nggak bisa, karena itu tidak memberikan mereka ruang untuk memilih action berikutnya itu saya harus gimana gitu. Jadi kemudian diperingatkan kedua, kok tetap aja, setelah ketiga baru kemudian diberi time out ya. Bisa insya Allah, justru ini adalah usia-usia yang saya pikir time out dan reward system itu sangat-sangat berpengaruh ya, sangat-sangat akan ada hasilnya. Karena di situ anak umur 3 tahun mulai push the boundary, batasan-batasan, oh sebentar, kalau saya nggak boleh begini, coba sih tambah sedikit, mama kira-kira gimana gitu ya. Jadi dan kuncinya ibu atau bunda harus stick to your gun. Kalau kemudian aturannya A, jangan kemudian hanya karena aduh repot banget atau aku nggak enak badan dan seterusnya kemudian lemah kemudian nggak menerapkan aturannya. Kalau seperti itu anak pun akan bisa membaca pola. Jangan, kalau seperti itu nanti malah nggak efektif gitu loh. Sekali waktu, 2 kali waktu mungkin kita ngerasa capek banget ya menerapkan itu. Tapi lama kelamaan frekuensi dari time itu akan pasti berkurang karena anak sudah paham. Aku akan dapat itu gitu. Jadi awalnya bisa jadi mungkin sehari 5 kali. Nanti lama-lama sehari 2 kali, sehari 3 kali, sehari 1 kali atau bahkan setelah itu nggak ada time out sama sekali, nggak perlu karena anak tahu boundary dan tahu kapan sesuatu itu harus akan mendapatkan konsekuensi. Mungkin itu ya. Udah Dan? Atau gimana? Sudah ya? 1.06 di sini jam 1:17. Oke, di sini jam 10:15. Kita akhiri ya, insya Allah. Jazakumullah khairan katsira kepada Bunda yang baru bergabung. Insya Allah rekamannya masih bisa dilihat. Terima kasih Bunda Abida, Ifatana Uli. Jadi refresh lagi insya Allah ya. Harapan kita juga seperti itu. Ini proses pembelajaran bagi diri saya sendiri dan juga Dana. Jadi insya Allah ini bukan berarti kami adalah the best parent in the world, not at all gitu ya. Kita saling berbagi insya Allah. Kalau ada kebaikan itu datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan itu kesalahan dari kita sendiri sebagai manusia insya Allah ya. Jadi seperti saya sampaikan, parenting adalah sebuah journey, pilihan kita apakah kita mau mempermudah journey atau perjalanan itu tadi. Tentu saja kemudahan itu akan bisa diperoleh dengan ilmu, karena ilmu adalah cahaya. Nah sekarang ilmu itu bisa diperoleh dari mana saja gitu ya. Kalau misalkan kami dokter kembar bisa memberikan sedikit cahaya untuk proses parenting journey dari Bunda bahagia di luar sana, alhamdulillah. Ya. Kalau ada kebaikan ambil saja, kalau nggak ada ya, kalau ada keburukan tinggalkan gitu insyaallah ya. Jazakumullah khairan katsira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsira kepada semua yang sudah nonton. Kita insyaallah ketemu lagi soon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.